Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami di kelompok 5 yang beranggotakan Nikmatul Uzmah, Halimatus Sa'diyah, Arif Budi Kusuma, Siti Nurwahidah, Dahliana, dan Raudah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 1, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Haji Aminuddin Prahatama Putra MPD. Langsung saja masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu tentang implementasi teori belajar behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama itu implementasi behavioristik. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa teori belajar behavioristik adalah teori yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar dan stimulus. Misalnya, ketika guru memberikan pertanyaan 5 ditambah 4, maka siswa akan menghitung hasilnya dan berusaha menjawab dengan benar. Jika jawabannya memang tepat, maka kita akan memberikan pujian ke mereka. Selanjutnya itu implementasi sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif yaitu teori yang mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Implementasinya di dalam kelas contohnya seperti ketika guru memberi pujian ke siswa A karena sudah menolong temannya. Pasti siswa yang lain akan meniru perilaku siswa A itu agar mendapatkan pujian yang sama. Selanjutnya yaitu implementasi konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Implementasinya di dalam kelas seperti melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata dan membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Di sini ada 3 model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual teaching learning. Adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu ada model pembelajaran problem-based learning yang merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka. Sifat tersebut menjadikan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan menyesuaikan masalah dan berpikir kritis sekaligus membangun pengetahuan baru. Yang ketiga itu model pembelajaran project-based learning yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakannya, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengenai rencana untuk meningkatkan motivasi siswa yang ada di kelas dengan beberapa gambaran. Gambaran A. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kasus Tania ini cocok dengan teori sosial kognitif. Teori ini mempunyai 2 aspek yang tidak terpisahkan, yaitu kognitif pengetahuan dan sosial lingkungan.
Rencana untuk meningkatkan motivasi Tania, yang pertama, cari tahu penyebab rendahnya keinginan Tania untuk sukses. Yang kedua, pengaruhi Tania agar memunculkan keinginannya untuk sukses. Yang ketiga, menggunakan metode pelajaran yang menyenangkan dan beragam. Yang keempat, menjadikan Tania lebih aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat untuk mencapai kesuksesannya. Selanjutnya, gambaran B. Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Samuel berkeinginan kuat untuk menjadi yang terbaik dengan bekerja keras untuk belajar, tapi memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap kegagalan. Yang harus dilakukan guru adalah menerapkan teori belajar konstruktivisme yang menekankan pada pengetahuan awal sebagai tolak ukur dalam belajar. Konstruktivis ini lebih menekankan pada penerapan konsep learning by doing. Konstruktivisme cocok dengan Samuel yang bekerja keras karena Samuel perlu bekerja aktif pada saat proses pembelajaran. Guru dapat memberikan tugas dengan model pembelajaran berbasis proyek karena dia akan berusaha mencari tahu mengenai masalah yang terkait dengan pelajaran atau proyek tersebut, sehingga dapat mempertahankan pengetahuan yang dia dapat. Cara mendidik siswa mengatasi kegagalan. Yang pertama, berikan pengertian kepada siswa mengenai kemenangan dan kegagalan atau sportivitas dalam kehidupan. Yang kedua, berikan siswa apresiasi terhadap apa yang telah mereka capai apapun hasilnya. Yang ketiga, dukung dan berikan motivasi yang baik kepada siswa untuk tetap semangat mencapai hasil yang ia inginkan. Jadilah panutan terbaik untuk siswa dalam menghadapi berbagai kegagalan. Dan yang terakhir, ajarkan siswa untuk mencintai dirinya sendiri, tidak menyalahkan keadaan dan mengambil pelajaran dari kegagalan. Selanjutnya, gambaran C. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana untuk meningkatkan motivasi Sandra yaitu yang pertama, mengubah fixed mindset menjadi growth mindset. Yang kedua, menggunakan teori kognitif sosial karena sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Bandura menghipotesiskan bahwa baik tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajar yang mempengaruhi persepsi dan aksi. Guru menjadi role model siswa dan memotivasi siswa untuk membangun hubungan sosial yang positif dengan orang sekitar. Yang terakhir, gambaran D. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Yang perlu dilakukan guru untuk memotivasi Robert yaitu dengan cara berikut ini. Yang pertama, membangun kedekatan secara personal. Yang kedua, menggali informasi siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Mungkin sampai di sini presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.